Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Dewi Rahmatika dari Universitas Putra Bangsa, Fakultas Sains dan Teknologi, Program S1 Ilmu Komputer. Karena di sini saya sedang menempuh mata kuliah Cloud Computing, maka dari itu di video kali ini kita bakal membahas 15 jurnal penting tentang cloud computing, yaitu mulai dari konsep dasar, karakteristik utama, sampai ke dampak bisnis dan masa depannya. Lewat video ini, saya pengen ngajak kalian buat sama-sama ngerti nih, gimana cloud computing berkembang dan seberapa besar pengaruhnya di era digital sekarang. Oke, langsung saja kita lanjut ngebahas jurnal yang pertama. Pada jurnal ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai apa itu cloud computing dan bagaimana teknologi ini mengubah cara kita bekerja. Cloud dijelaskan sebagai perpindahan dari penyimpanan dan pengelolaan data di komputer pribadi menuju penggunaan layanan internet atau awan. Artinya, pengguna tidak lagi terikat pada satu perangkat karena dokumen dan aplikasi bisa diakses dari manapun asalkan terhubung ke internet. Contoh nyatanya seperti Gmail, Google Calendar, atau Hotjar. Semua ini memudahkan kerja kolaboratif karena banyak orang bisa mengakses dokumen yang sama secara bersamaan. Kesimpulannya, cloud computing adalah teknologi masa depan yang kini sudah hadir di sekitar kita. Yang kedua, the characteristic of cloud computing. Artikel ini lebih menekankan pada karakteristik utama cloud computing yang membuatnya berbeda dari teknologi komputasi lain seperti grid atau HPC. Penulis mengelompokkan karakteristik cloud ke dalam 4 aspek utama, yaitu konseptual, teknis, ekonomi, dan pengalaman pengguna. Beberapa karakteristik penting antara lain seperti berbasis layanan, memiliki ketertarikan longgar antar sistem, toleransi kesalahan tinggi, efisien secara ekonomi, dan mudah digunakan. Dengan memahami karakteristik ini, baik kalangan akademis maupun industri akan lebih mudah mengembangkan dan mengadopsi teknologi cloud secara tepat. Intinya, jurnal ini membantu memperjelas identitas cloud computing sebagai teknologi komputasi masa kini yang kompleks tapi sangat berpotensial. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu Cloud Computing dengan judul The Next Revolution in IT. Jurnal ini melihat cloud computing sebagai revolusi besar berikutnya dalam dunia IT. Cloud dianggap sebagai evolusi dari komputer tunggal lalu menjadi klaster, hingga melampaui konsep grid computing. Penulis menguraikan 3 prinsip utama yang menjadi dasar cloud, yaitu virtualization, elasticity, dan utility computing. Virtualisasi berarti pengguna tidak perlu mengetahui detail sumber daya fisik di balik sistem. Elastisitas mengacu pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan secara otomatis. Sedangkan utility computing mengadopsi sistem bayar sesuai pemakaian. Dengan prinsip-prinsip ini, cloud mampu memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan ketersediaan tinggi bagi pengguna. Kesimpulannya, cloud bukan hanya perubahan teknologi, tapi juga perubahan paradigma dalam cara organisasi menggunakan dan mengelola sumber daya IT mereka. Kemudian jurnal yang keempat yaitu The Business Perspective. Artikel ini mengangkat sisi bisnis dari cloud computing. Penulis menjelaskan bahwa cloud mengubah modal biaya perusahaan dari pengeluaran modal besar menjadi pengeluaran opsional. Cloud membuat perusahaan tidak perlu membeli infrastruktur sendiri, cukup menyewa sesuai kebutuhan. Keuntungannya, biaya awal menjadi lebih rendah, inovasi bisa berjalan lebih cepat, dan layanan bisa diperluas kapan saja. Namun, ada juga risiko seperti kehilangan kontrol atas data dan ketidakpastian lokasi penyimpanan, serta masalah keamanan dan audit. Melalui analisis SWOT, penulis menyoroti bahwa meskipun cloud memberikan banyak peluang, masih diperlukan pemahaman mendalam dari sisi bisnis dan regulasi agar adopsinya dapat berjalan aman dan efektif. Yang kelima adalah cloud computing dengan judul Today and Tomorrow, yaitu jurnal ini memberikan pandangan komprehensif tentang kondisi cloud computing saat ini dan arah perkembangannya
ke depan. Penulis menjelaskan bahwa cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya IT hanya melalui web browser tanpa harus memiliki perangkat keras sendiri. Keunggulan utamanya yang ditekankan adalah tidak adanya kebutuhan investasi besar di awal, karena semua infrastruktur disediakan oleh penyedia layanan. Pengguna cukup membayar sebagai penggunaan. Namun, penulis juga menyoroti bahwa cloud masih berada pada tahap awal adopsi, sehingga masih ada tantangan teknis, keamanan, dan kepercayaan pengguna yang harus diselesaikan agar teknologi ini bisa dimanfaatkan secara optimal di masa depan. Kemudian, artikel yang keenam yaitu cloud computing. Dalam jurnal ini, Regeman menggunakan istilah cloud utility karena menurutnya cloud berfungsi layaknya layanan utilitas publik seperti listrik atau air. Pengguna hanya membayar sesuai pemakaian. Ia menjelaskan 5 karakteristik utama cloud, yaitu layanan sesuai permintaan, akses dari mana saja, sumber daya yang dibagikan secara dinamis, elastisitas tinggi, dan sistem yang dapat beradaptasi otomatis. Penulis juga meninjau sejarah perkembangan cloud dari gagasan awal, yaitu yang membayangkan komputer sebagai layanan publik. Kesimpulannya, cloud computing menandai pergeseran besar dari kepemilikan perangkat ke model layanan yang menjadikan komputasi lebih efisien, hemat, dan fleksibel. Kemudian artikel yang ketujuh, yaitu The Business of Cloud Computing. Jurnal ini memberikan penjelasan sederhana namun informatif tentang konsep cloud computing. Cloud dijelaskan sebagai layanan langganan untuk menyimpan data dan sumber daya komputasi yang bisa diakses lewat internet. Analogi yang digunakan adalah seperti layanan email berbasis web. Pengguna tidak perlu mengelola perangkat keras maupun perangkat lunak sendiri. Manfaat utama cloud antara lain penghematan biaya, peningkatan mobilitas dan fleksibilitas, namun resiko utamanya adalah kehilangan kontrol terhadap data dan ancaman keamanan. Kemudian, pada jurnal ke-8 yaitu dengan judul Basis About Cloud Computing. Artikel ini membantu organisasi memahami hal-hal mendasar tentang cloud computing dari perspektif manajemen dan ekonomi. Penulis menekankan bahwa cloud bukan hanya teknologi, tapi juga model bisnis baru dalam mengelola sumber daya IT secara efisien. Cloud memungkinkan pengurangan biaya perangkat keras, fleksibilitas sumber daya, dan efisiensi operasional. Namun, setiap organisasi harus menimbang resiko serta faktor-faktor yang dapat menghambat adopsi cloud. Kesimpulannya, cloud computing adalah model ekonomi penting yang memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk mengelola sumber daya IT dengan lebih strategis dan hemat. Kemudian pada jurnal yang ke-9 yaitu Cloud Computing Implementation, Management and Security. Jurnal ini merupakan tinjauan terhadap buku yang ditulis oleh Johan dan James, yaitu buku tersebut diperuntukkan bagi pembaca non-teknis seperti manajer atau profesional bisnis yang ingin memahami dasar-dasar cloud. Isi buku memberikan argumen kuat tentang pentingnya adopsi cloud di dunia bisnis. Namun, peninjau berpendapat bahwa pembahasannya masih kurang dalam aspek keamanan. Kesimpulannya, meskipun buku ini sukses memperkenalkan konsep cloud dengan baik, masih dibutuhkan penjelasan yang lebih dalam terkait risiko dan keamanan agar pembacanya mendapat gambaran yang lebih menyeluruh. Kemudian, jurnal yang ke-10 yaitu dengan judul The Holistic Nature of Security. Artikel ini menyoroti pentingnya keamanan dalam cloud computing. Penulis menekankan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama antara penyedia dan pengguna layanan. Penyedia bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur, sementara pengguna harus menjaga keamanan data dan aplikasinya yang mereka jalankan. Contohnya AWS menyediakan firewall virtual, tetapi pengguna tetap harus mengatur sistem mereka sendiri dengan aman. Ruparelli juga menegaskan bahwa faktor manusia sering menjadi titik terlemah dalam keamanan cloud. Karena itu, edukasi dan kesadaran pengguna menjadi hal yang sangat penting. Kemudian pada jurnal yang ke-11 yaitu dengan judul Social Cloud, yaitu Cloud Computing in Social Networks. Artikel ini memperkenalkan konsep baru bernama Social Cloud, yaitu integrasi antara jejaring sosial dan cloud computing. Idenya adalah memanfaatkan hubungan kepercayaan antar pengguna di media sosial untuk saling berbagi sumber daya, komputasi atau penyimpanan. Melalui sistem ini, pengguna dapat menyewa atau meminjam sumber daya dari teman-temannya
menciptakan ekosistem berbagi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kesimpulannya, cloud memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperkuat kolaborasi digital berbasis kepercayaan. Kemudian, pada jurnal yang ke-12 yaitu dengan judul Scientific Cloud Computing, Early Definition and Experience. Artikel ini membahas penerapan cloud computing di bidang ilmiah. Penulis menjelaskan bahwa cloud menawarkan lingkungan komputasi yang lebih fleksibel dan efisien, sangat cocok untuk pekerjaan penelitian yang membutuhkan sumber daya besar dan berubah-ubah. Dengan teknologi virtualisasi, cloud mampu mengalokasikan sumber daya secara dinamis sesuai kebutuhan penelitian. Kesimpulannya, cloud menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan grid computing karena memberikan jaminan kualitas layanan dan skalabilitas yang lebih baik untuk riset ilmiah. Kemudian pada jurnal ke-13, Cloud Computing Security, fokus jurnal ini adalah pada isu-isu keamanan cloud computing. Penulis menjelaskan berbagai model layanan cloud seperti SaaS, PaaS, dan IaaS, serta jenis penyebarannya, yaitu private, public, dan community, serta hybrid cloud. Risiko utama yang ditemukan meliputi kehilangan kontrol terhadap data, privasi, serta celah keamanan akibat infrastruktur yang dibagi dengan banyak pengguna. Kesimpulannya, keamanan tetap menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan untuk memastikan kepercayaan pengguna dalam mengadopsi layanan cloud. Kemudian pada jurnal yang ke-14 adalah Cloud Computing dengan judul Theory and Practice, yaitu bab ini menjelaskan bahwa cloud computing lahir dari konsep sistem paralel dan terdistribusi. Untuk membangun cloud yang kuat dan efisien, dibutuhkan pemahaman mendalam tentang sinkronasi, komunikasi antar node, serta pencapaian konsensus. Penulis juga menyinggung teori dasar seperti Paxos Consensus dan Petri Nets yang digunakan untuk memodelkan konkurensi antar proses. Kesimpulannya, cloud modern berdiri di atas fondasi teori komputasi paralel yang sudah lama dikembangkan, dan pemahaman terhadap dasar ini sangat penting untuk merancang sistem cloud yang handal. Kemudian pada jurnal yang ke-15 yaitu Executive Guide to Cloud Computing. Buku ini ditunjukkan bagi para pemimpin bisnis dan pengambilan keputusan IT. Isinya menjelaskan bagaimana cloud computing dapat memberikan nilai bisnis nyata melalui efisiensi biaya, peningkatan kelincahan, dan percepatan inovasi. Penulis menekankan bahwa keputusan untuk mengadopsi cloud harus didasari kebutuhan bisnis, bukan hanya mengikuti tren teknologi. Kesimpulannya, cloud adalah strategi masa depan bagi perusahaan untuk tetap kompetitif di era digital, dan penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan perencanaan yang matang. Demikian review dan rangkuman dari 15 artikel jurnal utama mengenai konsep cloud computing ini. Semua pemaparan ini memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.